Redmi Note 10 series. Seri smartphone ini sudah tidak diragukan lagi bakal jadi salah satu seri smartphone terbaik pada tahun ini. Setelah agak flop di Redmi Note 9 series, Xiaomi sepertinya ingin menebus kesalahannya di Redmi Note terbaru ini. Dan untuk membuktikannya, kita akan tes kedua smartphone ini. Sebelumnya buat kalian yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di channel Berita Gadget kalian bakal dapetin informasi seputar gadget terkini, utamanya smartphone ya. Di channel ini juga sering membahas kamera smartphone dan perbandingan hasil kameranya, kayak di video kali ini. Kalau kalian ngerasa konten tersebut cocok, jangan ragu buat tinggalin subscribe ya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sebenarnya video ini dibuat bukan untuk mencari pemenang antara kedua smartphone ini ya, karena udah jelas pastilah Redmi Note 10 Pro itu lebih bagus karena ya ada harga ada rupa. Video ini cuman dibuat untuk mengobati rasa penasaran saya dan juga mungkin kalian yang klik video ini. Saya tuh penasaran ngeliat seberapa jauh sih perbandingan hasil kamera kedua HP-nya ini. Pertama buat hardware-nya, Redmi Note 10 ini bawa konfigurasi 4 kamera belakang, yakni 48 MP main kamera, 8 MP ultra wide, 2 MP makro dan juga 2 MP depth sensor. Di depan ada lensa 13 MP. Sementara itu versi Pro hadir dengan 4 kamera belakang juga. Cuman bedanya di sini adalah konfigurasinya, yakni 108 MP main kamera, 8 MP ultra wide, 5 MP telemakro dan 2 MP depth sensor. Di depan ada lensa 16 MP. Oke, kita langsung mulai aja ya ke hasilnya. Di foto pertama ini surprisingly kedua kameranya kayak nggak beda jauh ya. Hasil foto keduanya itu mirip-mirip. Cuman kalau dilihat detail ada perbedaan reproduksi warna di sini. Redmi Note 10 Pro bisa memproduksi warna yang lebih bold. Selain itu depth of field-nya juga lebih oke ya. Buat Redmi Note 10 juga udah bagus kok. Next ke foto kedua. Di foto ini secara detail dan tanpa melihat watermark mungkin akan mengira agak sepadan ya dari kedua kamera ini. Hasil dari Redmi Note 10 itu udah detail banget dan bagus, cuman kurang di warnanya aja sih. Foto ketiga juga menegaskan kalau antara versi reguler dan versi Pro itu kayak nggak ada perbedaan jauh banget di kondisi ini. Sama-sama detail dan sama-sama bagus, hanya beda sedikit di pewarnaan ya lagi-lagi. Foto kondisi sore hari ini juga memiliki kesimpulan yang sama seperti foto sebelumnya. Perbedaannya itu kayak nggak yang jauh banget. Kelihatan di sini beda resolusi yang tinggi nggak selalu bisa berbeda jauh juga hasilnya ya. Di foto selanjutnya silahkan kalian cermati dan nilai sendiri tentang beda dari foto Redmi Note 10 series ini ya. Oke, masuk ke lensa ultrawide. Di sektor ini keduanya sama-sama pakai lensa 8 MP dan buat hasilnya surprisingly better di Redmi Note 10 untuk foto ini. Lihat aja bagian shadownya ini, kelihatan lebih detail di Redmi Note 10. Cuman emang karakter Note 10 itu lebih over sharpening daripada versi Pro-nya ya. Di foto selanjutnya terlihat juga mirip aja sih. Karakternya masih sama seperti sebelumnya, dimana Redmi Note 10 itu lebih sharpening. Karakter ini bikin foto itu detail sih, tapi kalau ketemu shadow jadinya kayak muncul noise gitu ya. Padahal ini kondisi yang banyak cahaya atau daylight. Di Redmi Note 10 Pro lebih minim noise, tapi nggak se-sharp Redmi Note 10 sih. Foto berikutnya kita tes mode HDR-nya. Di foto ini secara auto Redmi Note 10 itu lebih fokus pada cahaya matahari, sedangkan Redmi Note 10 Pro lebih fokus pada area sekitar. Pas kita aktifin HDR-nya, keduanya masih tetap mempertahankan karakter di mode auto. Di foto ini saya lebih suka bagaimana Redmi Note 10 Pro itu lebih fokus ke area sekitarnya.
Buat foto potretnya di sini mulai kelihatan Redmi Note 10 itu berbeda kelas dengan Redmi Note 10 Pro. Kelihatan white balance di Redmi Note 10 itu nggak sebaik versi Pro ya. Foto potretnya itu jadi agak kebiruan, padahal situasinya ya nggak biru juga langitnya. Foto kedua juga masih sama, dimana Redmi Note 10 itu kondisi sore hari cenderung membiru. Sepertinya di sini Redmi Note 10 itu kurang bisa menyeimbangkan white balance dari warna jaket yang saya pakai ini. Buat bokehnya di Redmi Note 10 Pro itu lebih menarik ya, karena lebih punya depth of field ala lensa dengan sensor besar. Di Redmi Note 10 udah bagus juga kok, meski bokehnya itu ya lebih plain. Selain mode portrait, beda utama di hasilnya ini ada pada mode makro. Meskipun secara spesifikasi beda dari kedua lensanya ini cuma 3 megapiksel, namun buat hasilnya tuh beda banget. Kelihatan di sini lensa tele makro itu emang jauh lebih bagus daripada lensa makro pada umumnya. Lihat aja detail dari benang celana jeans ini, gimana? Kelihatan banget kan bedanya. Di foto berikutnya detail dari daunan juga terlihat. Yang paling kelihatan adalah beda bokehnya yang lebih mantap di lensa tele makro. Buat kamera selfie-nya saya nggak nemu perbedaan yang cukup jauh ya, bedanya itu cuma tipis aja. Lebih pada Redmi Note 10 itu lebih warm dan versi Pro itu lebih cool. Perbedaan lain mungkin ada pada sharpening yang lebih agresif di Redmi Note 10 ya. Masuk ke kondisi low light. Di mode ini saya cukup kaget dengan hasil Redmi Note 10. Asli kayak nggak berasa bedanya harga dari kedua HP ini. Pas mode malam diaktifkan terlihat bedanya juga nggak yang jauh banget. Malah di sini Redmi Note 10 itu lebih sharp kalau di zoom karena emang karakter sharpeningnya cukup agresif. Bisa dilihat di sini Redmi Note 10 Pro itu nggak terlalu sharpen, tapi ya masih cukup oke detailnya. Pas kondisi yang agak gelap, baru kerasa ada bedanya di sini. Redmi Note 10 Pro lebih bisa produksi warna yang akurat dan dynamic range-nya juga sedikit lebih oke. Meski ya detailnya dari keduanya itu nggak yang bagus banget. Pas diaktifin night mode barulah terasa beda antara smartphone 3 jutaan dan 2 jutaan di sini. Algoritma software Redmi Note 10 Pro itu berhasil menyajikan detail yang lebih oke ya di sini. Tapi kalau menurut saya jika kondisinya nggak yang gelap banget, Redmi Note 10 itu masih bisa banget buat bersaing dengan kakaknya yakni versi Pro ini. Untuk lensa ultra wide agak disayangkan di Redmi Note 10 Pro tuh nggak ada night mode ya. Buat Redmi Note 10 saya bisa memaklumi hal ini karena harganya itu ya emang cuma 2 jutaan. Namun meski begitu hasilnya itu masih cukup oke kok keduanya. Redmi Note 10 menang di detail, namun soal warna dan exposure lebih bagus di Redmi Note 10 Pro. Buat foto potretnya, nggak tahu kenapa kadang hasil dari Redmi Note 10 itu agak blur. Mungkin hal ini karena Redmi Note 10 itu menaikkan shutter speednya di mode auto ini untuk bikin foto kelihatan lebih terang, sehingga kalau goyang dikit pasti ya ngeblur. Untuk Redmi Note 10 Pro hasilnya lebih oke sih di sini. Di foto berikutnya pas exposure-nya sama, foto Redmi Note 10 jadi lebih better. Kelihatan di sini soal bokeh sedikit lebih bagus ya di Redmi Note 10 Pro. Buat Redmi Note 10 juga udah bagus, cuman emang gak serapi bokeh di versi Pro. Untuk kamera selfie seperti di kondisi high light, saya itu nggak nemu perbedaan signifikan di sini, even di kondisi low light-nya ini. Keduanya itu berimbang dan sama baiknya. Oke, jadi ini adalah sampel video dari Redmi Note 10 Pro dan juga Redmi Note 10 ya. Kita coba jalan, tadi agak goyang-goyang ya. Dan kalau jalan di resolusi 4K ini hasilnya itu kayak gini. Kita coba pindah ke 1080p ya.
Dan ini adalah mode video stabilization atau mode super steady dari Redmi Note 10 Pro, sedangkan Redmi Note 10 masih sama ya kayak yang sebelumnya. Dia pakai defaultnya 1080p, nggak ada mode tertentu kayak di Redmi Note 10 Pro ini ya. Hasilnya tentu kelihatan di sini ngefek banget ya. Di Redmi Note 10 Pro itu stabil banget. Dan ini adalah sampel video 1080p di 30 fps. Hasilnya kayak gini. Dan kita ini bawa jalan ya. Kalau bawa lari kayak gitu ya hasilnya. Oke, ini dia video dari kamera depan Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 10 Pro. Hasilnya itu kayak gini. Ini kita bawa jalan ya. Stabilisasinya silahkan kalian nilai. Dan juga hasilnya dari skin tone-nya tuh lebih natural yang ini ya. Kalau ini agak rada keputihan gitu ya, tapi masih cukup oke juga. Dan di warna belakangnya kayak gini. Oke, jadi ini adalah sampel video 4K dari Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 10 Pro. Ini bisa kalian lihat di sini lebih terang yang mana? Kalau di viewfinder kelihatan keduanya terang ya. Tapi kita coba buat stabilizernya gimana. Sementara itu ini adalah sampel video malam dengan resolusi 1080p 30 fps. Keduanya auto tanpa mode stabilisasi ya. Kelihatan di sini detailnya lebih oke yang 10 Pro kalau nggak salah ya. Kalau untuk pohonnya kayak gini. Ya kelihatan lah ya mana yang lebih detail. Tapi kita coba tes buat stabilisasinya. Dan untuk kamera depan juga bisa rekam resolusi 1080p ya. Ini kelihatan keduanya angle-nya mirip. Cuman emang tangan saya kurang jauh ya, jadi kurang bisa mewakili angle keduanya. Kita coba tes stabilisasinya. Oke, masuk ke kesimpulan. Jujur saya tuh rada kaget ya dengan hasilnya, dimana foto Redmi Note 10 itu bisa diadu ya ternyata dengan Redmi Note 10 Pro. Akan tetapi kelihatan ketika masuk ke lensa tele makro dan video, harga itu emang gak bisa bohong ya. Tapi sekali lagi, menurut saya Redmi Note 10 ini adalah salah satu pilihan terbaik buat kalian yang nyari smartphone dengan kamera bagus di harga 2 jutaan. Untuk Redmi Note 10 Pro sendiri juga udah bagus banget buat harga 3 jutaan. Malah di sektor video ini menurut saya terlalu bagus ya. Yang agak saya sayangkan mungkin pada tidak adanya mode night mode di lensa ultra wide-nya ya. Semoga kedepannya ada update software buat ngaktifin night mode-nya. Overall keduanya sama-sama bagus dan sama-sama worth it-nya. So sekian dulu aja video dari Berita Gadget kali ini.
Pertanyaan buat kalian, kira-kira lebih milih saving 1 jutaan dengan beli Redmi Note 10 atau mending sekalian ambil versi Pro-nya? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah ya. Oke, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.